Proses pengembangan akuntansi dalam aspek kelembagaan. Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Abdur Rashid dengan NIM 632103662. Halo, nama saya Alko Permata Saragi dengan NIM 63210826. Hai guys, perkenalkan nama aku Dian Amelia Alisandra dengan NIM 63210214. Halo, perkenalkan nama saya Yunis Luciawati dengan NIM 63210474. Halo, perkenalkan aku Zahra Mufida dengan NIM 63210063. Akuntansi merupakan aspek penting dalam kehidupan ekonomi, baik pada tingkat individu maupun pada tingkat perusahaan dan negara. Dalam perkembangannya, akuntansi telah menjadi semakin kompleks dan beragam, baik dalam hal regulasi, standar, teknologi, maupun lingkungan bisnis dan sosial. Hal tersebut memerlukan peran lembaga dan institusi yang kuat dan efektif dalam mengembangkan dan mempromosikan standar akuntansi yang baik dan terpercaya. Namun, seperti banyak kasus yang kita temui pada negara berkembang, contohnya saja di Indonesia, masih terdapat kekurangan dalam hal regulasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, penelitian dan pembahasan mengenai proses pengembangan akuntansi dalam aspek kelembagaan menjadi penting untuk memahami peran dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga dan institusi dalam mengembangkan dan mempromosikan standar akuntansi yang lebih baik dan terpercaya. Standar akuntansi di Amerika. Pengembangan standar akuntansi di Amerika dapat dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, periode pembentukan. Periode ini berlangsung pada tahun 1930 sampai dengan 1936. Usaha pertama pengembangan standar akuntansi dimulai dengan adanya persetujuan antara American Institute of Certified Public Accountant dan New York Stock Exchange untuk mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diikuti oleh perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange. Kedua, periode pembentukan Komite Prosedur Akuntansi. Periode ini berlangsung pada tahun 1936 sampai dengan 1946. Pada tahun 1933, American Institute of Certified Public Accountant membentuk komite khusus pengembangan prinsip akuntansi. Tetapi, tidak banyak yang bisa dikerjakan oleh komite ini, sehingga diganti oleh Committee on Accounting Procedure. Yang ketiga, periode setelah perang. Periode ini berlangsung pada tahun 1946 sampai dengan 1957. Setelah Perang Dunia berakhir, Amerika mengalami kejadian penting dalam perekonomiannya. Hal ini menyebabkan laporan keuangan menjadi sumber yang paling penting dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, periode berakhirnya Committee on Accounting Procedure. Periode ini berlangsung pada tahun 1957 sampai dengan 1959. Periode ini merupakan masa transisi pengembangan standar akuntansi di Amerika. Dan yang terakhir, periode modern. Periode ini berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan sekarang. Dengan dibentuknya APB atau Accounting Principal Board dan Accounting Research Division pada tahun 1959, mulailah pengembangan standar akuntansi yang lebih dahulu dibentuk dari lembaga APB yang mirip dengan Committee on Accounting Procedure. Sekarang kita masuk ke pembahasan mekanisme operasional Financial Accounting Standard Board atau FASB. FASB didirikan pada tanggal 1 Juli 1973 dan strukturnya mengalami perubahan yang mendasar pada tahun 1977. Sebagai hasil rekomendasi Structural Committee of Financial Accounting Foundation atau FAF. FAF terdiri dari 6 organisasi, yaitu American Accounting Association atau AAA, American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA, terus ada Financial Analysts Federation,
Financial Executive Institute atau FEI, National Association Accountant atau NAA, dan Security Industry Association atau SIA. Tugas FAF adalah mengangkat Board of Trustee, di mana Board of Trustee ini kemudian mengangkat anggota FASB, mendanai kegiatan board dan berperan sebagai pengawas. Anggaran Dasar Ikatan Akuntan Indonesia atau yang biasa disebut dengan IAI. IAI memiliki 11 ketentuan umum, yaitu Kongres, Rapat Anggota, Pengurus Pusat, Dewan Penasihat, Majelis Kehormatan, Kompartemen, Cabang, Pengurus Kompartemen, Badan Peradilan Profesi, dan Badan Khusus. IAI berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia dan didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1957. IAI sendiri adalah organisasi profesi akuntan yang bersifat bebas dan tidak terikat dengan perkumpulan apapun. Yang kelima, yaitu misi. Misi menyediakan wadah untuk meningkatkan secara berkelanjutan kompetensi, integritas, dan komitmen anggota dalam pengembangan pengetahuan. Yang keenam, visi. Visi menjadi organisasi profesi terdepan sebagai agen perubahan dalam perkembangan pengetahuan. Yang ketujuh, anggota. Ada 3 anggota, yaitu anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Apa sih penjelasan dari ketiga anggota tersebut? Kalau anggota biasa itu pemegang gelar dan pemegang sertifikat profesi akuntansi. Anggota luar biasa yaitu sarjana ekonomi jurusan akuntansi yang serupa dengan peraturan perundang-undangan, serta perusahaan pengguna jasa profesi akuntansi. Sedangkan anggota kehormatan adalah WNI yang berjasa bagi pengembangan profesi akuntansi di Indonesia. Yang kedelapan, organisasi. Ada 3 tingkat organisasi, yaitu tingkat organisasi IAI di tingkat pusat, organisasi IAI di tingkat cabang, organisasi IAI di tingkat kompartemen. Terdiri apa aja organisasi tersebut? Untuk tingkat pusat terdiri dari Kongres, Dewan Penasehat, dan Dewan Standar Profesi. Untuk tingkat cabang terdiri dari rapat anggota dan pengurus cabang organisasi. Sedangkan tingkat kompartemen terdiri dari badan peradilan, pengurus kompartemen, dan badan khusus. Dalam IAI terdapat sumber keuangannya yang meliputi uang pangkal anggota yang baru masuk yang digunakan untuk keperluan anggota dan biaya operasional lainnya. Yang kedua, iuran anggota. Iuran anggota yang dibayarkan kepada IAI diperlukan untuk kebutuhan operasional yang ada di IAI. Kemudian, ada usaha lain yang sah seperti IAI mengadakan suatu acara dan menjadi sumber keuangan. Sumber keuangan ini tentunya tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi, serta perundang-undangan yang berlaku. Sumbangan yang tidak mengikat. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan akuntansi dalam aspek kelembagaan merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan akuntansi di sebuah negara. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti pembentukan badan standarisasi akuntansi, pelaksanaan regulasi dan undang-undang yang terkait dengan akuntansi, serta penguatan pengawasan dan audit. Proses pengembangan akuntansi dalam aspek kelembagaan juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam kegiatan bisnis, serta membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan stabil. Dalam hal ini, peran dari pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah, badan standarisasi, serta pelaku bisnis sangatlah penting untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, perlu diingat bahwa pengembangan akuntansi dalam aspek kelembagaan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat dan memerlukan upaya yang terus-menerus. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk melanjutkan dan mendukung proses pengembangan akuntansi di negaranya.
Dengan cara ini, akuntansi diharapkan dapat terus berjalan dan lebih mendukung kegiatan bisnis dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.